Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sayangku untuk para sedulur dimanapun Anda berada. Ini dari saya, Mas Indra dari Santri Sendang Sejagat. Saya di sini akan menjabarkan tentang keilmuan Sendang Sejagat ya. Pengalaman yang saya dapat selama ini saya berguru di Sendang Sejagat, bisa dibilang banyak pengalaman-pengalaman tentang dunia mistis, tentang penarikan benda gaib, tentang penerawangan, sugesti, tenaga dalam, kebatinan. Dan di sini untuk para sahabat, para sedulur yang kemarin banyak bertanya, saya pun bingung sendiri saya mau menjelaskannya. Karena yang bertanya sama saya itu nggak cukup satu ataupun dua orang, bahkan yang ada di grup semua bertanya sama saya. Contohnya seperti menanyakan tentang terawangan, tenaga dalam, kebatinan, dan pengobatan. Semuanya ditanyakan kepada saya. Jadi pun saya mau memberi tutorial yang mana dulu kan gitu. Jadi untuk para sedulur, para sahabat yang melihat YouTube saya nanti, tolong jelaskan satu persatu keilmuan apa yang Anda ingin tahu, cara bagaimana yang ingin Anda tahu tentang keilmuan PSS kan gitu. Nah, kemarin saya sudah berjanji akan berbagi keilmuan tentang terawangan ya. Jadi itu dulu yang mau saya bahas tentang terawangan. Untuk para sedulur dimanapun Anda berada, coba dengarkan yang saya katakan dan praktekkan ya. Pengalaman saya yang namanya terawangan ini, satu, hati kita, pikiran kita harus menyatu. Contoh, nama Anda siapa? Contoh si A lah, saya jelaskan berlebih mudah ya. Saya terawang, seperti apa itu? Pusatkan pikiran, hati, dan wiridkan amalan yang kita amalkan. Nah, di dalam pikiran kita itu apa yang timbul? Di dalam hati ini kita ini apa yang berbicara, seperti apa, mengungkapkan kata-kata apa gitu. Kalau dalam pikiran kita ini terbayang sesuatu, wajah si Polan, wajah si dia terlintas, nah bisa jadi yang kita terawang itu dianya gitu. Karena yang selama ini saya terawang, saya terutama kalau untuk menerawang seseorang, saya tanya namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, dan aktivitasnya sehari-hari apa. Itu saya kalau ingin merawang seseorang. Nah, insya Allah kebanyakan orang yang saya terawang nggak pernah meleset. Bahkan mereka kaget, kenapa bisa tahu? Padahal saya di sini, mereka di sana. Jadi untuk para sedulur, rajinlah praktek, rajinlah belajar. Jangan sekedar bertanya. Tiap hari pun kita bertanya, tiap hari pun kita wiritan, namun nggak pernah praktek, itu bohong, itu nol, gak ada gunanya. Seandainya pun para sedulurku jumpa sama Mas Guru langsung, bertanya, setiap hari bertanya, Mas Guru pun pasti akan capek untuk menjelaskannya. Saya sebagai sedulur semua, saya rela membantu untuk menjelaskan keilmuan. Bahkan semalam di grup 13 ada yang nanya kenapa nggak ada tutorialnya di WhatsApp dan kenapa harus di YouTube. Nah, sekarang saya jelaskan, Anda dulu kenal Padepokan Sendang Sejagat dari YouTube. Nah, karena kalau seandainya dari WhatsApp aja, santri-santri yang lain nggak akan tahu. Contohnya di grup-grup yang lain, hanya di grup tertentu. Nah, contohnya di Sendang Sejagat ini grup nggak cuma 1, 2, 3, bahkan banyak. Kenapa sampai ada grup 13, 14, 15, 16? Nah, kenapa mesti ada coba? Ya karena banyak santrinya, nggak cukup 1, 2. Jadi sini saya jelaskan untuk para sedulur semua. Di sini saya menjelaskan untuk tentang terawangan ya. Jadi rajinlah wiritan, meditasi,
caranya untuk membangkitkan energi terawangan itu, kontak batin kita ini supaya kuat, datangilah tempat-tempat angker. Di video saya itu ada itu, saya jelaskan mengunjungi makam Datuk Lintang. Di situ super angker menurut saya. Wilayah manapun yang pernah saya datangin belum pernah seperti itu. Bahkan saya mengajakin murid-murid saya kemarin, mereka nyalinya down semua kan gitu. Selama ini mereka saya ajak kemana-mana nggak pernah takut, tapi setelah saya ajak ke sini semua mereka down nyalinya. Namun keberhasilan itu ada. Mereka ingin membuka mata batin mereka, bisa melihat makhluk halus walaupun hanya sekedar samar-samar. Alhamdulillah, saya kemarin mengajak santri saya 3-4 sama saya. Alhamdulillah kami semua mendapatkan hasil datang ke sana. Bahkan kami mendapatkan benda juga dari sana kan gitu. Jadi untuk para sedulur, kalau ingin memperdalam ilmu terawangan, datangi tempat-tempat angker, meditasi. Kan ada dijelaskan sama Mas Guru di situ. Meditasi kita, wiridkan amalannya, dan apa yang kita rasakan di situ, apa yang hadir. Nanti dari situ timbul mata batin kita ini terbuka, bisa melihat makhluk halus. Jadi nggak usah berpikir kenapa gini, kenapa gitu, kenapa gini. Itu nggak ada gunanya. Yang jelas udah ada buku panduan, contoh macam ini buku panduan. Udah kan? Ada pelajarannya semua buku panduan itu isinya sama, nggak ada yang berbeda. Isinya itu semua sama. Jadi dipelajarin. Nah, tata caranya itu bahkan Mas Guru itu menjelaskannya itu dengan detail, kan gitu. Tinggal diri kita sendiri. Kenapa santri-santri yang lain itu bisa, kenapa kita enggak, kan gitu. Bahkan Mas Guru pernah menjelaskan bahasanya Mas Guru aja bisa, kenapa kita enggak, kan gitu. Karena kita nggak mau berlatih. Mas Guru dia itu dulunya berlatih, dia memperdalam keilmuan itu selama tahun-tahunan kan gitu, nggak cukup 1 ataupun 2 tahun kan gitu. Jadi untuk para sahabat, para sedulur, giatlah berlatih, peragakan, praktekkan keilmuan tenaga dalam, terawangan, sugesti, ataupun apalah keilmuan itu. Bahkan untuk menghantam orang dari jarak jauh pun bisa kan gitu. Karena saya dari 1 lembar buku ini sampai akhir udah saya pelajarin semuanya bagaimana kan gitu. Jadi untuk para sedulur, kalau ingin memperdalam ilmu terawangan, datangilah tempat-tempat yang angker, yang sakral, dan meditasi. Jangan lupa tawasulan, jangan lupa kirimkan doa Al-Fatihah untuk penghuni setempat, dan jangan lupa wiridkan amalan yang dijabarkan oleh Mas Guru. Jadi insya Allah dengan keikhlasan hati, ketenangan pikiran, karena kita ridho untuk menjalankan itu, kita ikhlas mempelajari itu, kita ikhlas bukan karena hawa nafsu, bukan karena tergesa-gesa kita ingin melihat sesuatu. Insya Allah kalau dengan ketulusan hati yang paling dalam, niat saudara-saudara saya ini pasti diijabah sama Allah. Karena kuncinya semua itu dari Allah. Kalau Anda berburu-buru, hawa nafsu Anda berlebihan, hasilnya akan nol. Kita ini harus mengikhlaskan diri kita, ini ikhlaskan semua apa yang kita ikhlaskan. Kita wiridkan tertentu, kita harus ikhlas mengerjakan itu, bukan berharap imbalan. Seandainya ada kelebihan dari kita tuh alhamdulillah kan gitu. Kalau nggak ada kita bersabar, yang penting kita praktekkan. Ini semalam di grup 13 itu ada tuh sesama santri, bahkan sampai debat sama saya juga lah. Saya bilang kan, dia nanya, bahkan saya tunjukkan video-video saya, baru dari situ dia berhenti. Mungkin dia melihat kenapa saya bisa, kenapa dia tidak gitu. Makanya rajinlah belajar dan praktekkan. Keilmuan Anda pasti akan berhasil. Ya udah, ini dari saya Santri Sembang Sejagat. Untuk para sedulur yang udah subscribe YouTube saya, alhamdulillah saya terima kasih banyak.
saya doakan murah rezeki, panjang umur, diberi kesehatan dunia dan akhirat, dilapangkan rezekinya, dimurahkan pekerjaannya, dan dipermudah segala urusannya. Apabila ada yang sakit, diangkat penyakitnya. Bila yang belum dapat jodoh, semoga cepat dapat jodoh. Yang belum dapat kerjaan, semoga cepat dapat kerjaan. Dan diberi hati yang tenang, pikiran yang tenang, hidup damai, tentram, ayem, untuk di dunia pun di akhirat ya. Para sedulur, juga gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.